untuk membuat form login dengan SQLite database ini, kita langsung buat projectnya di Android Studio ya. Create new project, kita pilih empty activity, kita namakan dia misalkan login TI 4C ya. Nah, kemudian kita pilih lokasi simpannya. Kita namakan folder simpannya misalkan login ya. Kemudian kita finish. Kita tunggu Gradle aplikasinya. Gradle aplikasi. Oke, setelah sukses untuk proses Gradle-nya, kita ke bagian layout-nya ya, activity main ya, XML ya, untuk layout-nya. Oke, ini dia, kita ke bagian split. Kita ubah layoutnya menjadi relative layout saja ya. Ini relative layout. Kemudian untuk teksnya kita hapus, kita buat tampilan saja baru ya. Contoh seperti ini ya. Jadi kita menambahkan text view login form ya, atau form login terserah ya. Kemudian ada masukkan username, masukkan password ya. Bentuknya ini adalah edit text. Oke, edit text. Kemudian ada satu button yaitu button login ya. Jadi kalau username password salah maka loginnya tidak berhasil. Tapi kalau username password benar maka setelah login akan masuk ke menu utama lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan buat coding di Java-nya ya. Ke bagian main activity ini kita menambahkan identifikasi variabel ya. Misalkan edit text itu username dan password, kemudian button login misalkan button login ya. Dan dia ngambil ID semua itu dari activity main ya, layout. Kemudian di bawah layoutnya kita masukkan coding ini, kita copy dulu baru saya jelaskan.
satu ya kelebihan crawlnya. Kita importkan dulu ya widgetnya, edit text, kemudian button, view, toast ya, intent, alert dialog. Oke, sudah ya. Nah, jadi intinya adalah ada dua edit text, yaitu username dan password, satu button login. Oke, username itu ngambil ID, yaitu ID username yang ada di sini di layout. Ini dia ya ID username. Kemudian passwordnya juga ID-nya ini ya, ID ini ya, Android ID password ini ya. Oke, sedangkan login itu dari BTN login ya, button login. Ini dia ID ini ya, ID button login ya. Nah, jika button login itu kita klik, ini maksudnya sepertinya, dia akan mengecek username dan password. Nah, jika username-nya ini, jadi karena kita pakai SQLite database ya, SQLite database, maka kita yang pertama ini kita akan lakukan langsung username dan passwordnya diketik di coding Java ya. Jadi jika username yang dimasukkan adalah admin dan passwordnya ya, username key ini sama dengan ya, equal sama dengan admin, dan password key sama dengan 1234, maka toast atau notifikasi ya, dia akan tampil login sukses. Nah, kemudian dia proses intent ya, proses intent dia berpindah ya. Intent itu sekali lagi perpindahan antar kelas. Oke. Dia berpindah dari main activity ke kelas welcome atau activity welcome ya. Nanti kita akan buat activity baru welcome ya. Nah, oke, kalau tidak maka finish. Nah, selain itu kemudian finish ya. Finish ini artinya main activity-nya tutup gitu ya. Main activity finish. Kemudian jika selain yang di atas, jika loginnya salah ya, artinya jika username-nya atau password-nya tidak sama dengan ini, salah satu saja atau kedua-duanya tidak sama, maka alert dialognya akan muncul peringatan seperti ini, username atau password Anda salah. Kemudian dia tetap balik ke sini, main activity, dia tetap di tempat itu ya. Nah, tadi kita sudah di kelas yang coding di atas. Jika login sukses, dia akan membuka welcome. Jadi kita akan buat activity baru, namanya welcome ya. Terserah teman-teman mau namakan apa saja, menu utama juga boleh ya. Klik kanan new, jadi klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity. Kemudian kita namakan dia misalkan welcome. Kita finish. Ini seperti ini, kita buat activity baru ya, namanya welcome. Untuk layoutnya kita buat layout dulu ya. Kita buat layout saja dulu. Tampilan welcome-nya. Kalau activity welcome sudah berhasil dibuat, maka nanti di sini sudah tidak error ya. Kenapa? Karena kelasnya atau activity-nya sudah kita buat. Nah, untuk layout welcome ini kita akan buat desain seperti ini ya. Jadi kita ubah layoutnya menjadi relative layout dulu, kemudian kita buat seperti inilah contoh ya. Welcome ya, ada text view welcome, kemudian ada hi ya, selamat datang, kamu berhasil login, itu adalah text view ini ya. Selamat datang, kamu telah berhasil login di aplikasi Sarana ini. Kemudian di bawahnya ada button keluar ya. Jadi jika berhasil login ya, jadi tadi jika berhasil login username password benar sesuai dengan yang ada di username ini dan password ini ya, admin dan 134, maka dia masuk ke sini. Nah, kalau kita klik keluar, maka dia akan kembali ke main activity. Nah, berarti di kelasnya ini kita akan tambahkan sebuah coding keluar, button exit ya.
identifikasi button exit. Ini bisa pakai yang ini atau pakai yang di materi sebelumnya juga boleh ya. Di activity dan intent itu boleh pakai yang mana saja ya. Kopikan di bawah layout ini. Oke. Kita masukkan button. Kita masukkan view ya. Nah, jadi ada button exit, dia ngambil dari ID button exit ini ya, dari welcome ya, button exit. Kemudian jika dia diklik, ini kelebihan satu huruf berawal ya. Jika kita klik, maka dia finish ya. Dia tutup untuk kelas welcome ya, seperti itu. Ini contoh saja. Jadi kalau kita klik button exit, maka dia menutup kelas ini ya, yang welcome. Oke, kita coba build APK ya. Jadi aplikasi ini adalah build seperti ini, ada edit text ya, username password, ada button login. Jika klik login dan username password benar, login, maka dia menampilkan tampilan ini ya. Kita klik build APK, kita buat APK-nya ya. Sementara build APK, masih build APK. Oke, dia sukses ya, build APK sukses. Kita klik locate untuk membuka file APK-nya. Ini dia, kita coba jalankan di Noxpedia. Kita start ya, install seperti ini. Kita tunggu proses installnya di sini. Oke, dia sementara install di emulator. Berhasil diinstal, kita jalankan aplikasinya. Nah, ini dia. Kalau kita klik button login, username atau password salah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita masukkan username sembarang, passwordnya sembarang juga ya, maka dia juga hasil yang sama. Nah, tapi kalau misalkan kita punya username-nya admin lalu passwordnya salah ya, 5 misalkan, maka juga salah. Tapi kalau kita username password benar ya, 1 2 3 4, maka login sukses, dia masuk ke welcome, seperti itu ya. Atau misalkan yang kemarin ketika login sukses masuk ke tambah database kemarin. Kalau sudah kita keluar, maka dia menutup aplikasi, seperti itu ya. Ini contoh dari penggunaan penambahan login ya, login pada skill link. Oke, untuk yang berikut ini ya, selanjutnya ini tadi kita cuma menambahkan login. Nah, sekarang kita tambahkan lagi buat login, tapi kalau belum punya username dan password bisa tambah form register
tapi nanti dia database-nya tetap MySQLite ya, MySQLite. Nah, caranya kita buat project baru saja ya, kita buat project baru saja. Oke, kita create new project, empty activity, kita namakan dia misalkan register ya, DI 4C. Oke, kita finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya. Saya kopikan coding saja. Masih Gradle aplikasi. Ini sudah selesai Gradle-nya, kita ke bagian layout-nya ya, activity main. Oke, kita pilih tab split saja. Kita ganti menjadi relative layout. Untuk tipe layout-nya, teksnya kita hapus. Kita ganti dengan seperti ini. Oh, kita constraint kayaknya lebih bagus ya. Coba constraint. Oke, kita pakai constraint saja ya. Jadi teman-teman kalau masukkan satu-satu bisa ya, lebih karena menghemat waktu saja. Nah ini, jadi misalkan form login ya, ada form login, ada username, password, ada button register dan login. Jadi kalau sudah punya username, password, maka lakukan login saja, langsung masuk ke menu yang tadi, misalkan contoh menu utama. Nah tapi kalau username, passwordnya belum ada, maka harus dibuat register dulu ya, mendaftar dulu. Nah, ketika masuk ke register maka akan tampil form register juga ya, form register. Nah, caranya, oke, kita sudah buat layoutnya, sekarang kita buat ke kelasnya ya. Untuk activity-nya kita identifikasi variabel di sini, kemudian kita masukkan mulai dari DB ya. Ini oke, jadi kita buat database, kita copy, kita pastikan di bawah layout ya. Oke, kita masukkan dulu importkan widget-nya. Ini nanti kita buat kelas karena nanti ada penambahan database ya. Kalau yang tadi tidak ada penambahan database. Kenapa? Karena username dan passwordnya kita masukkan ke ke coding Java. Tapi ini karena ada penambahan data maka harus ada database helper seperti yang pertemuan 12. Kita masukkan view, kita masukkan intent. Oke, nanti dimasukkan, kita masukkan tos. Oke, nah di sini username, password ya, ini baca berdasarkan identifikasi dari apa yang kita buat di layout ya. Jadi ada edit text, ada 2, username, password, kemudian button juga ada login dan register. Nah, itu database helper sendiri adalah bantuan untuk membuat sebuah database baru. Nah, username dari ID ini ya, edit text username, password dari edit text password ya, button login dan button register untuk button yang ada di layout. Okay. Nah, jika kita klik register maka dia menutup atau proses intentnya terjadi dari dia menutup main activity dan membuka kelas register activity ya, seperti itu. Nah, kalau kita login maka dia memeriksa ya, mengecek apakah username dan passwordnya benar atau salah ya. Jika username dan passwordnya ada di dalam database, ya, maka kita berhasil masuk dan proses intentnya itu beralih dari main activity ke login activity. Jadi masuk ke login activity gitu ya, seperti itu. Oke, jika sudah buat seperti itu kita masuk ke database helper. Kita buat kelas baru ya,
kita buat kelas baru dulu, database helper. Kita klik kanan di package, new, kemudian Java class. Kita namakan dia database helper. Oke, nama kelasnya harus sama ya, database helper. Nah, di kelas database helper ini kita masukkan extends dulu ya, skillet open helper di sini ya, di bagian situ. Kemudian di bawah kelasnya, di dalam kelasnya ya, di dalam kelasnya kita masukkan kode ini saja. Ini saja perlu saya jelaskan. Oke, kita coba masukkan SQLite open helper, porting kelas, konteks kita masukkan SQLite database ya. Kemudian kursor seperti kemarin ya, kursor untuk membuat bentuknya tabel atau kolom ya, content value untuk mengambil nilainya. Oke, di sini kita ada buat create tabel ya, create tabel, ada ID dan login. Oke. Ini kita buat database baru ini. Nama databasenya adalah login SQLite ya. Nama databasenya adalah login SQLite. Oke, ini ada create table untuk user ya. Untuk sessionnya user ya. Untuk user ini ID-nya adalah tipe data integer, dia primary key auto increment, jadi ada ID. Oke. Kemudian username, jadi intinya ini adalah ID user ya, ID user. Kemudian ini username bentuknya teks dan password ya, bentuknya teks. Jika ada di dalam loginnya, proses login ada datanya di dalam tabel itu, maka loginnya berhasil ya, loginnya berhasil. Dia memeriksa nilai ya, memeriksa nilai apakah data username dan password itu berpasangan sama tidak ya. Jika tidak sama maka tidak berhasil login. Oke, ini untuk cek loginnya, select from user ya, untuk tabel user, mana username dan password diperiksa ya, dilihat. Jika ada sama maka berhasil login, return true ya, ada datanya dan berhasil pindah. Oke, kita sudah buat database-nya. Sekali lagi database, nama database-nya adalah ini login SQLite ya. Oke, jika sudah kita masuk ke, kita buat activity baru namanya login activity. Jadi berhasil login, langsung pindah ke sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita buat activity baru namanya login activity. Kita klik finish. Nah, nanti di desainnya kita desain seperti ini saja. Oke, posisinya oke ya. Ketika bagian split dan kita tambahkan desain, layoutnya pakai constraint saja ya. Nah, jadi cuman ada tulisan welcome dan logout ya. Jadi ada cuman tulisan welcome dan logout. Jadi ketika kita berhasil login di sini, ya, username dan password benar, berhasil masuk ya, dia pindah ke login activity ke tampilan ini. Tapi kalau salah maka dia masuk gagal, dia tetap di form activity ini ya, form ini. Oke, kemudian kita pindah ke login, ini cuman ada logout ya. Kita identifikasi dulu. Sebenarnya ini bisa pakai yang tadi saja juga boleh, karena cuma ada apa namanya, logout ya.
kopikan, kita taruh ke bawah layoutnya, di bawah layout. Oke, ketik kelebihan tanda kurung, kita masukkan ya widgetnya, button, intent, dan view serta toss. Nah, di sini database-nya tutup juga ya, ketika logout ya dia pindah dari login ke main activity. Jadi ketika kita klik logout maka dia kembali ke tampilan ini ya, seperti itu. Ada penambahan data, oke lah. Ini cuma penambahan saja ya. Kalau ada penambahan data maka bisa pakai ini, tapi kalau tidak ya tidak usah ya. Ini jadi ini bisa pakai, boleh tidak ya, seperti itu. Oke, kemudian kita buat form registernya ya. Kita buat activity baru namanya register activity. Saya kopikan ini dulu. Kita klik kanan di package, menu, kemudian pilih activity. Kita pilih empty activity. Kita namakan dia register activity. Kita klik finish. Kita tunggu proses Gradle-nya di sini. Oke, kita ke bagian split. Untuk layoutnya kita buat form ya, form untuk register. Jadi kalau belum ada username dan password ya, kita akan di sini ya. Jadi ketika kita belum ada username dan passwordnya, kita lakukan register. Nah, ketika klik register, masuklah ke tampilan register ini ya. Nah, kita daftarkan username kita, password, dan ulangi password. Jadi kalau salah passwordnya tidak sama dengan yang di atas maka tidak berhasil ya. Nah, tapi kalau username dan passwordnya sudah benar, kita lakukan register, lalu kembali lagi lakukan login, seperti itu ya. Kalau login sini, kalau username dan password sudah ada, login mungkin bisa masuk ya, tapi kayaknya ini tidak ya. Kita lihat saja. Oke, jadi ini untuk form registernya. Jadi setelah kita buat form register seperti ini, kita pindah ke bagian kelasnya untuk lakukan fungsi-fungsi register di situ ya. Kita buat dulu ya untuk identifikasi variabelnya, identifikasi variabel ya. Kita masukkan login dan seterusnya, kopikan. Kita masukkan widgetnya ya, button, edit text, kemudian view, intent, dan toss ya. Di sini registernya ada masuk ke database server ya, yang sudah kita buat di kelas tadi, kelas database server. Ada dua button login dan register. Ada 3 edit text, yaitu username, password, dan password konfirmasi ya. Ini berdasarkan ID yang ada di layout. Oke. Kemudian jika kita klik login, maka dia berpindah ke login ya. Jadi misalkan saya sudah punya username dan password, tapi saya terlanjur klik register tadi ya, masuk ke register ini, klik login saja maka nanti dia masuk ke sini ya, itu masuk ke login menu utama tadinya. Jika loginnya benar maka dia masuk ke menu utama ya, login yang bukan yang itu tapi yang ini ya, di login. Jadi kalau kita terlanjur masuk ke register tapi sudah punya username password, kita lakukan login langsung masuk ke sini ya, menu utama lah kira-kira gitu. Nah, ini untuk form registernya ini ya. Jadi username password dia masih sebagai string ya, dan konfirmasi. Nah, jika kita klik daftar ya, maka
ini jika password ya, str password sama dengan password konfirmasi, maka database-nya masuk ya, untuk username dan passwordnya tersimpan. Jadi ini ada syarat di sini, jika string password dan string konfirmasi password konfirmasinya sama equals, maka proses daftarnya berhasil atau simpan data di SQLite-nya berhasil ya. Jika daftarnya true, maka daftarnya berhasil ya, dia tutup dari register activity ke login, jadi langsung masuk ke utama. Nah, jika selain itu maka salah ya, daftar gagal atau password tidak cocok ya. Ini konfirmasi, jadi penentuannya ada di string password dan password konfirmasi untuk proses register ya. Dua-duanya tidak, salah satu tidak sama antara password dan konfirmasi password tidak sama, maka tidak bisa daftar dan juga tidak bisa login ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita build APK, kemudian build APK. Kita tunggu proses build APK-nya di sini. Masih lakukan Gradle untuk build APK ya. Oke, sukses untuk buat APK-nya. Kita klik locate untuk membuka lokasi APK. Oke, ini dia, kita lakukan install ke Nox Player ya. Drag seperti ini saja. Dan kita tunggu proses installnya di sini. Sementara diinstal. Hasil install kita jalankan. Ini seperti ini ya. Ini kalau seperti ini kita bisa balik ke proses tampilannya ya, untuk portrait ya, tadi landscape portrait. Nah, kalau username password belum diisi, kita login masuk gagal ya. Kalau kita masukkan sembarang ya, kita login masuk gagal juga. Nah, kita akan buat database register ya. Kita lakukan register, kita klik button register, kita masukkan username misalkan ABCDE, passwordnya misalkan 1234. Konfirmasi password coba kita buat salah ya, 123 saja. Kita lakukan register, maka password sudah cocok. Kita coba buat 4, kita login, balik lagi kan belum bisa login. Jadi kita harus coba kita masukkan ABCDE, kita masukkan 1234, kita login, belum ya. Lakukan register ABCDE, kemudian 1234, lagi 1234, kita lakukan register, daftar berhasil, kita login lagi ABCDE, kita masukkan 1234 dan kita lakukan login, maka hasil masuk gitu ya. Kalau kita log out maka dia keluar, dia kembali ke main activity ya. Jadi ini proses untuk login dan register pada SQLite database di Android.